2 tahunan ini suami saya sudah tak pernah mengabari kami lagi. Mas Yuda? Bu, itu kan? Aku minta sama kamu untuk cepat pergi dari rumah aku. Asal kamu tahu ya, aku udah ngejalanin perusahaan bapaknya Rani. Aku nggak mau hidup susah lagi kayak dulu. Semenjak ada Astuti, itu sangat-sangat membantu loh. Rumah kita selalu rapi tau Mas. Makin hari sikap Bu Rani dan Mas Yuda jadi makin kejam ke saya. Aku dan anak kamu jauh-jauh dari desa buat cari kamu. Mas, kenapa kamu malah kayak begini? Ya aku nggak peduli. Emang kamu bisa apa? Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Pemirsa, setiap perempuan punya cerita. Di sini kita tidak hanya sekedar mendengarkan kisah, namun kita memahami, kita belajar, dan kita bertumbuh. Narasumber kita kali ini adalah seorang perempuan yang hebat. Ia pernah terjatuh, namun ia memilih untuk bangkit dan berdiri tegak dan membagikan kisahnya untuk menyelamatkan para perempuan hebat di luar sana. Mari kita sambut narasumber kita, Mbak Astuti. Silakan Mbak. Apa kabar Mbak Astuti? Silakan duduk. Mbak Astuti, terima kasih. Kami sangat mengapresiasi bersedia hadir dan membagikan kisahnya kepada para pemirsa. Apakah sudah siap? Siap, Mbak. Silakan Mbak. Awalnya kehidupan rumah tangga kami baik-baik saja, Mbak. Sampai akhirnya kami terdesak kebutuhan ekonomi. Sehingga suami saya, Mas Yuda, memutuskan untuk mencari kerja di Jakarta. Oke, jadi suami Mbak ke Jakarta. Lalu apa yang terjadi Mbak? Di bulan-bulan pertama, Mas Yuda masih intens berkomunikasi dengan saya dan anak saya, Lia. Tapi nggak tahu kenapa, hampir 2 tahunan ini suami saya sudah tak pernah mengabari kami lagi. 2 tahun? Kami memutuskan untuk mencari Mas Yuda ke Jakarta. Siapa ya? Saya dan anak saya tetap mencari Mas Yuda, meskipun kami harus jalan kaki sambil nanya ke orang-orang dengan bermodalkan fotonya Mas Yuda, Mbak. Oh, ya udah. Kita duduk dulu di sini ya. Mau minum dulu ya? Mas Yuda? Siap. Nanti sore saya usahakan proposalnya saya kirim ya Pak ya? Baik, Pak. Nak, kamu tunggu di sini bentar ya. Ibu mau ngejar Papa dulu. Ibu, awas ada mobil! Iya bener, jangan lari, harus tanggung jawab. Iya Mas, Mbak, saya akan tanggung jawab kok. Saya akan bawa ke rumah sakit. Mbak, ya Mbak. Pelan-pelan Mbak, tolong Mas. Mbak. Mbak, aduh pelan-pelan Mbak. Makasih ya Mbak, Mas. Tabrakan itu melukai kaki kanan saya, Mbak. Sehingga saya harus memakai tongkat penyangga karena kaki kanan saya pincang. Yang nabrak kamu itu, apa kamu tahu siapa dia? Namanya Rani. Rani yang bayar biaya rumah sakit, membelikan tongkat penyangga buat kaki saya. Duh Mbak, alhamdulillah dia mau tanggung jawab. Banyak loh Mbak kejadian di mana tabrak lari, yang nabrak tuh nggak mau tanggung jawab, main kabur begitu aja. Dokter mengizinkan saya pulang hari itu juga, Mbak. Lalu Rani yang kasihan melihat saya
mengajak saya dan anak saya tinggal di rumahnya sampai saya benar-benar sembuh kakinya. Saya mengangguk, pertanda mau ikut ke rumah Rani. Karena saya juga bingung mau tinggal di mana saya di kota ini, Mbak. Lagi pula Rani bilang butuh ART untuk ngurus rumahnya. Jadi saya terima juga kerjaan itu. Gak usah malu-malu ya, kalian gak apa-apa sini. Bu, itu kan. Ibu udah lihat, Nak. Kamu jangan ngomong apa-apa ya, sampai Bapak ada. Loh, kok malah pada diem di situ? Sini duduk. Iya, Bu. Anak kamu kenapa? Ngeliatin foto saya sama suami? Ada yang aneh? Enggak kok, Bu. Enggak ada apa-apa. Ya udah, kalau gitu kalian istirahat aja dulu ya. Nanti kalau misalkan suami saya udah datang, baru udah mulai kerja. Oke? Ya udah. Saya tunjukin kamar kalian sekarang. Ayo. Mbak Stuti, saya turut prihatin, Mbak. Sebagai sesama perempuan, saya bisa membayangkan pedihnya hati kamu. Apalagi kamu masih istri sahnya Mas Yuda. Namun saya nggak bisa membayangkan seperti apa perasaannya Lia pada saat itu. Sorenya Mas Yuda pulang ke rumah itu. Saya dan anak saya Lia hanya diam melihati Mas Yuda. Lalu bagaimana Mas Yuda ketika dia mengetahui keberadaan kamu dan Lia pada saat itu? Setelah Mas Yuda melihat keberadaan kami di rumah itu, Mas Yuda malah... Bapak kemana? Aku kangen. Assalamualaikum, Ran. Bapak? Lia. Sini dong. Sini. Aku mau nanya sama kamu. Kenapa kamu bisa ada di sini? Harusnya aku yang nanya, Mas. Kenapa Mas mau pulang ke sini sih? Udah gak sayang sama ibu sama aku, ya kan? Kayak kamu kenapa? Rani nggak sengaja nabrak aku. Pas ngejar kamu. Terus dia bawa aku ke rumah sakit. Kaki aku nggak apa-apa, cuma pincang. Tapi kata dokter aku bakal sembuh kok. Oke, kalau emang udah tahu jawabannya, kamu bakalan sembuh. Aku minta sama kamu, dan kamu juga lihat, untuk cepat pergi dari rumah aku. Mas, aku kesini sengaja nyari kamu. Tapi apa? Aku nggak mungkin bisa ninggalin dia. Asal kamu tahu ya, aku udah ngejalanin perusahaan bapaknya Rani. Aku nggak mau hidup susah lagi kayak dulu. Kalau aku balik ke kampung, ya ada aku susah. Aku nggak bisa. ya, tapi gimana dengan aku, Mas? Dan Lia juga. Ya aku nggak peduli, aku minta kalian pulang sekarang juga ke kampung. Enggak. Aku dan Lia nggak akan kemana-mana sampai kamu ikut kami. Maksud kamu tinggal di rumah aku ya? Iya, sampai kamu ikut. Ikut apa? Hah? Ya, ikut pulang, Mas. Pulang ke desa. Kalau kamu tahu ya, aku gak akan mungkin pulang ke kampung. Karena ini udah jadi rumah aku dan Rani udah jadi istri aku. Kamu juga. Dan Lia ini anak kamu juga, Mas. Aku minta sekarang juga sama kamu, ya.
kamu pamitan sekarang ke Rani dan kamu pulang ke desa, oke? Enggak, aku nggak akan kemana-mana. Kalau perlu, Rani harus tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu ngancem aku. Astuti, dengerin aku ya. Aku janji sama kamu. Kalau kamu sampai bocorin tentang aku ke Rani, aku akan bikin hidup kalian berdua menderita. Aku nggak akan kemana-mana. Kok kamu jadi begini sih, Mas? Lepasin aku. Lepasin. Lebih baik kalian pulang. Ya. Pokoknya aku janji sama kamu. Kalau kalian pulang, aku akan kasih uang lebih. Ya, aku akan hidupin kalian berdua. Oke? Enggak, Mas. Mas, aku nggak akan kemana-mana tanpa kamu, Mas. Aku nggak bisa. Dengerin, lepasin. Kok begitu sih? Jahat. Diam kamu. Astuti! Barang-barangnya masih ada tapi orangnya kemana ya? Astuti! Mas, apa perlu Rani tahu kalau kamu itu suami aku? Dan Lia ini juga anak kamu, ha? Kalau kamu sampai bongkarin ini semua, aku janji sama kamu, aku akan bikin hidup kamu menderita. Ngerti kamu? Astagfirullahaladzim. Bapak tega. Satu hal lagi, aku akan ngambil hak asuhnya Lia. Supaya kamu lebih menderita nanti di kampung. Mas, Mas jangan gini, Mas. Lepasin aku, lepasin. Mas. Bapak jahat. Saya cariin ternyata kamu di sini, Astuti. Mas, kok kamu pulang nggak bilang aku sih? Gini sayang, tadinya tuh aku mau langsung ketemu sama cuman tapi aku ngeliat ini berdua kenapa gitu, aku kaget siapa ada di rumah aku. Ini ART baru ya? Mas, maaf banget. Aku tadi mau telepon kamu soal ini. Kayaknya aku pikir aku cerita sama kamu langsung aja deh. Ini Astuti, Mas. Kamu udah kenal belum? Dia bukan ART baru di sini. Dia yang bantuin kita kerja di sini, Mas. Sampai kakinya sembuh. Loh, emang kakinya dia kenapa? Aku nggak sengaja nabrak dia, Mas. Makanya aku bawa pulang ke sini sama anaknya. Dirawat dulu di sini, Mas, sampai sembuh. Oh, gitu. Oke, tapi mereka berdua nanti kalau siapa sih namanya Astuti ya? Astuti Iya. udah sembuh akan pergi ya? Ya aku sih terserah Astuti aja. Kalau misalnya mau di sini it's okay. Kalau mau pulang juga nggak apa-apa. Lagian kan kita lagi butuh ART baru gak sih, Mas? Jadi nggak apa-apa gak sih kalau misalnya ada Astuti? Tapi kan aku udah bilang sama temen aku udah minta ART kan. Sebentar lagi juga datang kok. Ya udah deh, terserah kamu aja kalau gitu. Kayak kamu nggak apa-apa? Udah nggak apa-apa, Bu. Sakit sedikit. Ya udah, ayo Mas. Saya bisa membayangkan pedihnya hati kamu dan Lia ditolak oleh suami dan bapak dari anaknya sendiri. Iya, Mbak. Anak saya Lia sampai sakit demam hari itu. Malam itu saya bilang sama anak saya supaya tabah menghadapi cobaan ini. Jadi saya bilang ke anak saya supaya jangan membenci bapaknya. Lalu bagaimana tanggapannya Lia, Mbak? Lia anak yang baik.
Dia mau dengerin saya meskipun hatinya hancur dengan sikap bapaknya itu. Setelah anak saya sembuh dari demam, saya akhirnya memutuskan untuk pulang kampung saja meskipun harus pulang tanpa Mas Yuda. Tapi... Pokoknya kamu nggak boleh pulang sebelum kaki kamu sembuh total. Tapi kaki saya benar-benar udah nggak apa-apa kok, Bu. Gak apa-apa gimana? Orang kamu aja masih pincang-pincang kayak gitu. Lagi kenapa sih kalau misalkan dia mau pulang, pulang aja. Kenapa kamu larang sih? Lagi juga kerjanya nggak becus, rumah masih kotor-kotor juga. Enggak kok mas. Semenjak ada Astuti, itu sangat-sangat membantu loh. Buktinya kalau ada Astuti, rumah kita selalu rapi tau mas. Aku juga nggak enak kali. Aku kan nabrak dia. Masa aku tinggalin gitu aja? Ya kan? Saya permisi ke dapur dulu ya. Kamu kenapa sih mas? Perasaan gak ada yang salah deh sama Astuti. Kenapa kamu jadi marah-marah kayak gitu? Soal ART baru itu kapan datangnya? Kata temen aku sebentar lagi. Oke.